Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, walaupun di rumah aja, kita tetap belajar ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Kali ini kita masuk ke materi larutan penyangga atau buffer. Masih dengan Bunda Anitya Santri membawakan materi kimia kelas 11. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai buffer, kita harus tahu dulu apa itu buffer atau larutan penyangga ya. Buffer atau larutan penyangga adalah larutan yang relatif mampu mempertahankan pH ketika ada penambahan sedikit asam atau basa dan penambahan air. Nah, artinya ketika ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa ataupun air ke larutan itu, dia mampu mempertahankan pH-nya sesuai dengan pH awalnya. Kenapa ada kata relatif, Bunda? Karena dia sebenarnya berubah. Tetap ada perubahan, hanya saja dia tidak terlalu signifikan, jadi masih bisa dimaafkan dan dianggap tidak ada perubahannya, ya. Jadi di sini kita bisa membandingkan bagaimana larutan asam atau basa dengan larutan buffer ketika diberikan penambahan sedikit asam, penambahan sedikit basa, dan penambahan air atau pengenceran, ya. Bisa dilihat pada larutan yang bukan buffer, ditambahkan sedikit asam, pH-nya akan turun. Sedangkan pada buffer, pH-nya tetap. Ketika ditambahkan sedikit basa, pada larutan yang bukan buffer, pH-nya langsung naik. Pada larutan buffer, pH-nya tetap. Nah, ketika diencerkan, larutan yang bukan buffer, pH-nya akan berubah sesuai sifat larutannya. Ya, dia semakin asam atau semakin basa. Pada buffer dia pH-nya tetap. Buktinya apa? Ada beberapa percobaan yang sudah dilakukan, bisa kita lihat ya untuk membuktikan dari pernyataan yang ada di tabel itu. Nah, ini dia, kita berikan 3 perlakuan pada 100 ml larutan. Nanti kita tunjukkan hasil percobaan. Melakukan 3 perlakuan pada larutan buffer dan bukan buffer. Yang pertama, larutan buffer dengan pH 4. Ketika diencerkan dengan 10 ml air, pH-nya itu 4, tetap tidak ada perubahan. Sedangkan ketika dia ditambahkan HCl 0,1 molar sebanyak 1 ml, pH-nya turun. Tapi turunnya hanya sedikit, 0,009. Ya, 0,009 sehingga pH-nya menjadi 3,991. Oke, pada buffer pH 4 tadi kita tambahkan sedikit, 1 ml natrium hidroksida 0,1 molar. pH-nya naik 0,008 sehingga menjadi 4,008. Jadi perubahan pH pada buffer itu ketika ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa itu hanya sekitar 9 kali 10 pangkat minus 2 ya, nggak sampai 0,01. 9 kali 10 pangkat minus 3 ya, tidak sampai 10 pangkat minus 2. Oke, selanjutnya ini larutan yang bukan buffer. Kita ambil larutannya asam asetat 0,1 molar, itu pH-nya 2,872. Ya, kenapa bisa 2,872? Kalau secara teori kamu sudah tahu kita saat belajar asam basa, cara menentukan pH asam lemah itu dengan mencari konsentrasi H positifnya akar Ka kali Ma ya. Jadi pada asam asetat 0,1 molar tadi ditambahkan 10 ml air. Nah, pH-nya itu naik sebanyak 0,021 perubahannya. Sehingga pH yang awalnya 2,872 menjadi 2,893. Nah, apa yang terjadi ketika ditambahkan
asam klorida 0,1 molar, pH-nya turun. Turunnya berapa? 0,238. Begitu juga dengan penambahan natrium hidroksida 0,1 molar, pH-nya itu naik sebanyak 0,123. Bunda, itu kan perubahan pH-nya juga cuma 0, Bunda, nggak sampai 1. Tapi ingat, seperti yang kamu sudah kerjakan di tugas awal yang Bunda berikan, bahwa aplikasi pH aplikasi larutan buffer untuk mempertahankan pH itu salah satunya ada pada darah. Ya, jadi kalau pada darah kita itu ada buffernya untuk mempertahankan pH darah, karena dia kalau berubah 0,1 saja itu akibatnya sangat fatal. Makanya kita itu dilarang makan junk food. Junk food itu makanan sampah. Artinya apa? Banyak yang masuk, tapi lebih banyak yang menjadi sampah atau dibuang daripada yang menjadi nutrisi, yang nutrisinya diserap oleh tubuh. Jadi lebih banyak sampahnya, lebih banyak yang dibuang. Nah, itu makanan-makanan junk food itu menyebabkan pH darah kamu menjadi asam, ya, turun pH-nya. Jadi kalau dia tidak ada buffer itu sangat drastis turunnya, itu berbahaya. Jadi di dalam darah ada buffer, tapi itu pun walaupun ada buffer, kamu janganlah buat dia menjadi bekerja keras terus-menerus. Ya, kurangi makan makanan junk food. Oke, kita lanjut lagi. Di sini bagaimana komposisi buffer ya. Buffer itu bagaimana sih Bunda cara membuat buffer itu? Misalnya kita mau mempertahankan suatu pH supaya tetap nilainya kayak tadi 4. Bagaimana caranya? Nah, komposisi buffer itu ada 2 jenis ya. Kamu mau buatnya buffer asam atau buffer basa. Kalau kayak contoh yang tadi buffer pH-nya 4 berarti itu termasuk buffer asam ya, karena larutan yang pH-nya di bawah 7 itu kita golongkan menjadi asam, dan pH yang di atas 7 itu kita golongkan sebagai basa. Oke. Setelah kamu tahu ada 2 jenis buffer, kamu pilih kamu mau buat buffer asam atau buffer basa. Nah, caranya untuk buffer asam, kamu mencampurkan asam lemah tambah basa konjugasinya. Itulah dia isinya. Kalau yang buffer asam lemah dengan basa konjugasi. Nah, asam lemah ini kita ambil contohnya di sini asam asetat CH3COOH. Ya. Basa konjugasinya apa Bunda? Kalian ingat lagi di awal kita belajar tentang teori asam basa, bahwa basa konjugasi itu berarti ion yang kehilangan H positif atau protonnya dari asam itu tadi. Jadi kalau asam asetat CH3COOH itu terionisasi menjadi CH3COO- dan H positif, H positifnya lepas, maka ion CH3COOH itu adalah basa konjugasi dari si asam asetat tadi. Ya, sampai sini paham ya? Asam lemahnya itu contohnya asam asetat CH3COOH, basa konjugasinya itu CH3COO-. Ya, basa konjugasi itu dia bermuatan negatif. Kalau asam lemah, pasangannya basa konjugasi yang kehilangan satu ion H positifnya, protonnya ya. Oke, selanjutnya buffer basa. Kalau buffer basa dia terdiri dari basa lemah ditambahkan dengan asam konjugasinya. Basa lemah tambah asam konjugasinya. Di sini Bunda ambil contoh basa lemahnya yaitu NH4OH. Ya, NH4OH ini masuk ke dalam golongan basa lemah. Asam konjugasinya. Nah, asam konjugasinya berarti dia melepas OH-. Melepas OH-nya. Jadi asam konjugasi itu bermuatan positif.
Kalau basa konjugasi tadi bermuatan negatif. Jadi basa lemah NH4OH ditambahkan asam konjugasinya NH4+. Kalian bisa tahu bahwa NH4OH asam lemah itu dia kalau terionisasi menjadi NH4+ dan OH-. Jadi NH4+-nya itu yang yang berperan sebagai asam konjugasi. Jadi setelah kalian tahu komposisinya, bisa kita simpulkan bahwa sifat buffer itu dia tergantung dari yang lemahnya ya. Jadi kalau buffer asam itu dari asam lemah, ada asam lemah di dalamnya. Kalau buffer basa ada basa lemah di dalamnya ya. Next, itu cara membuat buffer. Ada 2 cara untuk membuat buffer, cara langsung dan tidak langsung. Ya, komposisinya tetap seperti yang tadi, tapi ada cara langsung, ada cara tidak langsung. Bagaimana cara langsung? Cara langsung itu kamu tinggal campurkan asam atau basa lemah dengan basa atau asam konjugasinya. Jadi nanti di laboratorium kita ambil asam lemah misalnya. Asam lemahnya yang tadi CH3COOH ya, kita misalkan. Langsung aja campurkan dengan basa konjugasinya. Kalau asam lemah dengan basa konjugasinya kamu masukkan ke dalam satu wadah ya CH3COO- tadi. Bunda di mana dapatnya CH3COO-? Kamu bisa dapatkan pada garam. Misalnya garam natrium asetat CH3COONa. Itu kan kalau dia dimasukkan ke dalam air akan terionisasi menjadi CH3COO-. Jadi ada asam asetat, kamu campurkan dengan garam yang ada asetatnya, yang ada CH3COO-nya. Ya, misalnya tadi CH3COONa. Nah, dari situ ya. Jadi kalau basa lemah, campurkan dengan asam konjugasinya. Nah, itu caranya langsung dia terbentuk buffer. Ya, berapa pH-nya nanti kita akan bahas pada perhitungan pH buffer. Nah, kalau cara tidak langsungnya bagaimana Bunda? Cara tidak langsungnya yaitu dengan mencampurkan asam ditambah basa. Ya. Di kelas 10 kamu sudah pelajari bahwa ketika asam ditambah basa itu menjadi garam ditambah air. Ya, itu hasilnya, produknya garam dan air. Nah, di sini kenapa disebut tidak langsung Bunda? Karena ketika kamu mencampurkan asam ditambah basa, dia tidak serta-merta menjadi buffer. Ada syarat yang harus kamu penuhi. Apa syaratnya? Harus sisa yang lemah. Ya, sisa yang lemah. Asamnya yang lemah berarti harus sisa asam lemah. Kalau basanya yang lemah maka harus sisa basa lemahnya. Ya. Mengapa yang sisa harus yang lemah? Kita buat pemisalannya ya di sini. Perhitungan reaksinya. Di situ ada reaksi asam kuat ditambah basa lemah. Ya, Bunda singkat AK ditambah Bl ya. Asam kuatnya disediakan sebanyak X mol. Basa lemahnya sebanyak X tambah Y mol. Maka akan terbentuk garam sebanyak X mol dan air sebanyak X mol. Ini untuk asam dan basa yang bervalensi 1. Ya, jadi kalau dia valensinya tidak 1, nanti disetarakan dulu reaksinya. Jangan lupa untuk menyetarakan reaksi dulu di awal, ya. Jadi ketika reaksi asam kuat dan basa lemah menghasilkan garam dan air, apa syaratnya supaya bisa menjadi buffer? Kita lihat dulu pada contoh reaksi itu. Di akhir reaksi itu terbentuk garam yang bersifat asam. Kenapa bersifat asam? Karena dia berasal dari campuran asam kuat. Ingat, ketika kita belajar hidrolisis garam, sifat garam itu tergantung dari unsur penyusunnya. Mana yang mendominasi? Apakah asamnya atau basanya? Jadi yang kuatnya ya di sini asam kuat maka garamnya bersifat asam. Ya, terbentuk garam yang bersifat asam sebanyak X mol. Lanjut lagi. Karena yang lemahnya itu adalah basa, maka ada kation dari basa lemah di dalam garam itu. Nah, itulah yang kita sebut sebagai asam konjugasinya.
Jadi kalau basa lemah terionisasi, dia menjadi ion positif dan negatif ya. Kalau basa lemah itu kan biasa ada misalnya XOH. Nah, OH-nya itu akan berikatan dengan H+ dari si asam tadi untuk membentuk air. Nah, X+-nya itu ya, X+-nya itu akan ke garam perginya, menjadi garam. Nah, yang bermuatan positif tadilah dia berperan sebagai asam konjugasinya. Di akhir reaksi itu akan bersisa basa lemah sebanyak Y mol. Karena tadi sudah disetarakan dia bervalensi 1 semua, maka yang bereaksi juga semuanya sama, X mol. Sisanya sebanyak Y mol. Nah, di sini terpenuhilah komposisi buffer, yaitu adanya sisa basa lemah dan ada asam konjugasi ya yang kita jumpai pada garam tadi. Bunda langsung masuk ke contoh aja Bunda, munculkan dia senyawanya. Oke, kita lihat di sini asam kuat. Asam kuatnya Bunda buat contohnya HCl ya, asam klorida. Disediakan sebanyak 5 mol. Basa lemahnya di sini NH4OH disediakan sebanyak 7 mol. Langsung Bunda pisah aja 5 dan 2. Di sini asam klorida dan HCl-nya, HCl dan NH4OH-nya sama-sama bervalensi 1. Jadi reaksinya sudah disetarakan, koefisiennya semuanya 1, maka terbentuklah garam NH4Cl sebanyak 5 mol. Airnya juga 5 mol ya, H2O. Nah, dari contoh reaksi ini bisa kita lihat bahwa terbentuk 5 mol garam NH4Cl ya, karena tadi koefisiennya sama semua. Jadi berapa yang bereaksi segitulah yang terbentuk. Di situ ada pada NH4Cl tadi, kalau kamu ionisasi dia akan menjadi NH4+ dan Cl-. Nah, di sini kan yang lemah si NH4OH. Berarti dia konjugasinya, asam konjugasinya itu bermuatan positif. Yang lemahnya di sini kan basa. Berarti pasangannya adalah asam konjugasi. Asam konjugasi itu bermuatan positif, NH4+. Nah, NH4+ dari NH4Cl itu berperan sebagai asam konjugasi. Di akhir reaksi bersisa NH4OH sebanyak 2 mol. Kenapa 2 mol? Karena tadi kan di awal 7 mol. Bereaksi 5 mol, berarti bersisa 2 mol ya. Jadi ada sisa asam lemahnya. Nah, karena ada sisa asam lemah, ada asam konjugasi, maka terpenuhilah syarat buffer, yaitu buffer dengan komposisi sisa basa lemah NH4OH dengan asam konjugasi NH4 positif dari garamnya. Nah, sampai sini udah paham? Kalau masih belum paham, coba diulang lagi penjelasannya tadi, mengapa yang sisa harus yang lemah ya. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua, ini tadi contohnya yang lemah adalah yang basanya. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya, yang lemah yaitu asamnya ya. Sini basa kuat sebanyak X mol, asam lemahnya sebanyak X tambah Y mol, maka akan terbentuk garam dan air masing-masing sebanyak X mol. Jangan lupa, contoh ini adalah untuk asam dan basa bervalensi 1. Jika nanti kamu jumpa soal asam atau basa bervalensi 2, jangan lupa untuk menyetarakannya lebih dahulu ya. Perhatikan koefisiennya. Oke, pada reaksi ini, di akhir reaksi itu akan terbentuk garam yang sifatnya basa. Kenapa bersifat basa? Karena dia berasal dari basa kuat. Ya, basa kuat tambah asam lemah. Maka garamnya bersifat basa sebanyak X mol. Nah, di reaksi ini yang lemah adalah asam. Jadi, pada garamnya itu ada terbentuk anion. Anion itu berarti ion bermuatan negatif ya. Anion dari garam itu, anion dari asam lemah yang ada pada garam itu berperan sebagai basa konjugasi. Ingat, basa konjugasi muatannya negatif ya. Ya, ada asam lemah, maka pasangannya basa. Asam, pasangannya basa, basa konjugasi. Oke.
di akhir reaksi itu ada sisa asam lemah. Kamu bisa lihat dia yang bereaksi sebanyak X, maka Y sisanya ya. Asam lemah bersisa sebanyak Y mol. Sini terpenuhilah komposisi buffer. Ada asam lemah yang bersisa dan ada basa konjugasi yaitu anion yang ada pada garam. Langsung Bunda masuk ke contoh. Oke. Basa kuatnya Bunda ambil natrium hidroksida ya NaOH valensi 1. Asam lemahnya kita ambil asam sianida valensi 1 juga. Jadi natrium hidroksidanya di sini disediakan sebanyak 7 mol. Asam sianidanya sebanyak 10 mol. Nah, akan terbentuk garam natrium sianida dan air itu masing-masing 7 mol. Kalian perhatikan di situ natrium sianida. Itu kalau terionisasi akan menjadi Na plus dan Cn min ya. Coba pandangi dulu reaksinya. Dari reaksi itu kita ketahui bahwa terbentuk 7 mol garam NaCN. Ya, dari garam NaCN itu ada ion Cn-. Cn- itu dia berperan sebagai basa konjugasi. Basa konjugasi itu pasangannya si asam lemah. Siapa asam lemahnya di situ? HCN. Nah, HCN asam lemahnya. Pasangannya basa konjugasi. Siapa basa konjugasinya? Ion Cn negatif. Jadi asam dan basa konjugasi itu dia ionnya sama-sama ada ionnya di situ. Jadi yaitu ion Cn. Pada asam ada ion Cn tapi berikatan dengan H. Pada garam ada ion Cn berikatan dengan Na. Jadi ion Cn yang berikatan pada Na itu tadi berperan sebagai basa konjugasi. Berikutnya di akhir reaksi itu ada sisa HCN sebanyak 3 mol. Karena dia tadi bervalensi 1, semuanya sama. Yang bereaksi 7 mol, maka yang terbentuk juga 7 mol. Itu sisanya 3 mol lagi ya. Nah, apakah di sini sudah terbentuk buffer? Karena ada sisa asam lemah dan ada basa konjugasi pada garam itu, maka larutan ini termasuk larutan buffer. Larutan buffer dengan komposisi sisa asam lemah ditambah basa konjugasi dari garam. Oke, silahkan dipandang-pandang lagi. Diulang lagi ya sampai benar-benar paham contohnya. Kalau sudah, kita lanjut untuk latihan. Latihan menebak yang mana di sini larutan yang membentuk buffer ya. Di sini ada Bunda sediakan 6 campuran senyawa. Dari Kf tambah Hf, KCl tambah HCl, NH3, Cl, KCN. Oke, itu ada 6 ya. KCN tambah HCN, H3PO4, KH2PO4, KClO4 dan HClO4. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama, ini kira-kira membentuk buffer atau enggak ya? Apa tadi syaratnya? Syarat terbentuknya buffer itu harus ada yang lemah, baik asam ataupun basa, dan ada pasangan konjugasinya. Kita lihat yang pertama, ada yang lemah nggak di situ? Asam lemah atau basa lemah? Coba dilihat Kf itu dari K positif dan F negatif, berarti dia garam ya. Garam kalium fluorida. Nah, Hf itu asam fluorida. Hf itu termasuk asam lemah. Berarti syarat pertama itu sudah ada yang lemah yaitu asam. Kalau asam lemah berarti pasangannya adalah basa konjugasi. Basa konjugasi di situ pasangan dari asam lemah Hf, maka basa konjugasinya adalah F-nya. Lihat di garam yang sebelahnya itu. Apakah ada ion F- di situ? Ada. Ya, kan tadi Kf kalau terionisasi jadi K positif dan F negatif. Berarti yang pertama adalah buffer. Ada asam lemah, ada basa konjugasinya yaitu F negatif dari si Kf ya.
Lanjut yang kedua, kita tebak lagi. Yang kedua, syarat yang pertama terpenuhi nggak ya? Ada yang lemahnya. Coba lihat. KCl. KCl itu berarti garam. Terbentuk dari K positif dan Cl negatif. Lihat, senyawa yang kedua, HCl, asam klorida. Dia asam, tapi asam kuat. Nah, asam kuat itu tidak bisa membentuk buffer kalau asam kuat dengan pasangan ion konjugasinya itu nggak bisa ya. Jadi yang kedua ini tidak ada yang lemahnya, baik asam lemah ataupun basa lemah, nggak ada. Berarti yang kedua itu bukan buffer. Yang ketiga, NH3 tambah HCl. Ada yang lemah nggak di situ ya? NH3, HCl. HCl itu kuat, NH3 itu basa lemah. Nah, basa lemah. NH3 basa lemah terpenuhi. Ada syarat yang pertama ya. Lalu dia itu basa lemah. Basa berarti pasangannya asam konjugasi. Apa asam konjugasinya? Asam konjugasi berarti yang mendapatkan satu ion H positif ya, kelebihan bertambah. Ion H positifnya berarti NH4. Ada NH4-nya. Lihat pasangannya di situ HCl, nggak ada NH4. Berarti ini bukan buffer. Syarat pertamanya ada tadi, NH3 ada, basa lemah. Tapi tidak ada asam konjugasinya. Jadi dia bukan buffer, tidak dapat membentuk buffer ya. Selanjutnya yang keempat itu ada KCN tambah HCN. Kalium sianida ditambah asam sianida. Asam sianida adalah asam lemah. Berarti syarat pertama ada yang lemah, ada. Apa? Asam sianida. Asam berarti pasangannya basa konjugasinya. Apa basa konjugasinya? Lihat si asam sianida tadi yang lemah tadi. Kalau dia terionisasi itu menjadi H positif tambah Cn negatif. Jadi tengok Cn negatif ada nggak di senyawa sebelahnya? Ada. KCN, ada Cn di situ. Berarti yang keempat adalah buffer. Ya. Lanjut yang kelima, H3PO4, asam fosfat. Asam fosfat itu masuk pada golongan asam lemah. Asam lemah, berarti pasangannya adalah basa konjugasinya. Nah, basa konjugasi itu adalah ion yang kehilangan H positif. Jadi kalau H3PO4 kehilangan H positif, dia akan jadi H2PO4 negatif. Lihat, ada nggak H2PO4 di senyawa sebelahnya? Ada. KH2PO4. Itu kalau terionisasi dia menjadi K positif dan H2PO4 negatif. Kalian ingat lagi pelajaran waktu hidrolisis garam ya. Kita sudah belajar. Ini dia bisa bersifat sebagai amfoter. Oke, kembali lagi tadi buffer syaratnya harus ada yang lemah. Ada yang lemahnya? Ada. Si asam fosfat. Asam lemah, pasangannya adalah basa konjugasinya. Basa konjugasinya H2PO4 itu ada pada senyawa yang sebelahnya. Berarti terpenuhi syarat buffer. Ada yang lemah dan ada pasangan konjugasinya. Oke, yang kelima termasuk buffer. Yang terakhir di sini ada KClO4 tambah HClO4. HClO4 itu termasuk asam lemah. Ya. Asam lemah, ionnya itu apa? Ionnya ClO4 negatif. Ya. ClO4 negatif berarti pasangan ClO4 negatifnya itu ada pada KClO4 ya. Jadi asam lemah ada pasangan basa konjugasinya. Berarti yang keenam juga termasuk buffer ya. Oke, kira-kira dari 6 contoh ini mana yang kamu tidak mengerti? Boleh ditanyakan nanti ya. Mana yang kurang paham atau diulang dulu juga boleh. Ya, selanjutnya kita main tebakan lagi mana yang membentuk buffer. Di sini ada campuran asam ditambah basa.
ada 5 ya. Ada 5 asam tambah basa. Kita mau menebak mana di sini yang bisa menjadi buffer. Cek dulu yang pertama. Campuran 100 ml NH3 0,2 molar ditambah 100 ml HCl 0,1 molar. Oke. Cek. Ini dia. Jumlah milimolnya 100 ml dikalikan dengan molaritasnya ya. Jadi untuk mencari mol itu volume dikali molaritas. Oke, volumenya 100 mililiter ya. Molaritasnya 0,2 molar. Maka NH3 yang terbentuk di situ 20 milimol. Kalau HCl-nya situ ada 100 ml, HCl 0,1 molar, maka terbentuk sebanyak 10 milimol. Ini asam dan basa yang bervalensi 1, maka garam yang terbentuk juga nanti sama sesuai dengan yang terendahnya. Jadi di sini yang bereaksi sebanyak 10 milimol ya, 10 milimol, maka yang bersisa adalah yang lemah NH3 ya, basa lemahnya yang bersisa. Berarti di sini bisa membentuk buffer, bersisa dia yang lemah NH3. Oke, yang pertama itu bisa membentuk buffer. Sekarang kita cek yang kedua, campuran yang kedua 100 ml NH3 0,2 molar berarti ada 20 milimol. Dicampurkan dengan HBr 0,3 molar sebanyak 100 ml berarti HBr-nya 30 milimol. Dia sama-sama bervalensi 1, jadi kalau direaksikan dia yang bersisa adalah si HBr-nya. HBr itu adalah asam kuat ya, yang lemahnya si NH3 tadi. Nah, karena yang bersisa yang kuat, maka ini tidak dapat membentuk buffer. Karena syaratnya untuk membuat buffer secara tidak langsung adalah mencampurkan asam dengan basa, tapi yang bersisa harus yang lemah. Yang bersisa yang kuat. Berarti ini bukan buffer ya, campuran ini bukan buffer. Oke, yang ketiga, ada natrium hidroksida dengan CH3COOH. Natrium hidroksida adalah basa kuat, CH3COOH itu adalah asam asetat termasuk asam lemah. Jadi supaya ini terbentuk buffer, maka yang lemah yaitu si asam asetat tadi itu harus bersisa. Kita cek dulu jumlah molnya. Natrium hidroksida itu 20 milimol ya, 100 ml kali 0,2. Si asam asetatnya juga 20 milimol. 100 ml kali 0,2. Jadi ini karena sama-sama bervalensi 1, dia sama-sama habis. Tidak ada yang bersisa. Berarti campuran ini bukan buffer. Oke, yang keempat. Di sini sama-sama bervalensi 1 juga. Oh, contohnya ini bervalensi 1 semua ya. Nanti Bunda kasih latihannya yang bervalensi 2 ya. Oke, selanjutnya di sini KOH-nya 20 milimol, HF-nya 30 milimol. KOH itu adalah basa kuat, HF itu adalah asam lemah. Yang bersisa si asam lemahnya, asam fluoridanya. Berarti terpenuhi syarat untuk menjadi larutan buffer ya, larutan penyangga. Oke, yang terakhir di sini ada natrium hidroksida dengan asam sianida. Natrium hidroksida itu adalah basa kuat, asam sianida adalah yang lemah. Di sini bukan buffer ya, karena yang bersisa adalah si basa kuatnya. Oke, mudah-mudahan kamu mengerti ya. Terima kasih, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah aja.